Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait hubungan antara negara dan agama. Kita akan lanjut pembahasannya kepada etika politik dan kegunaannya. Adapun beberapa bahasan atau outline yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah kegunaan dari etika politik itu sendiri. Kemudian kita juga perlu mengetahui mazhab-mazhab terkait dengan etika. Kemudian kita juga perlu mengetahui berkaitan dengan teori etika Barat dan etika Islam. Karena memang mata kuliah ini judulnya adalah etika politik Islam begitu. Kemudian kita juga perlu tahu perbedaan antara etika politik Barat dan etika politik Islam melalui perbandingan etika politik Barat dan etika politik Islam. Untuk etika Islam. Baik, kita lanjutkan terkait dengan kegunaan etika politik. Memang ketika berbicara kajian etika politik, muaranya itu pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip moralitas politik. Di mana prinsip-prinsip moralitas politik ini terkait juga dengan norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. Menurut seorang ahli, Hegel misalnya, kajian-kajian etika politik itu berguna untuk mengkonstruksikan negara itu bagaimana idealnya atau bagaimana negara itu seharusnya gitu. Sehingga fungsi dari etika politik itu juga bisa dikatakan sebagai alat teoritis begitu untuk bisa menguji maupun mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Sehingga tugas dari etika politik itu sifatnya adalah subsidiar. Subsidiar dalam hal ini adalah untuk membantu agar ketika membahas masalah-masalah ideologi dan lain sebagainya itu dapat bersifat objektif. Nah, selain itu etika politik juga memberi patokan begitu ya, atau memberi norma penilaian terkait dengan mutu politik dan juga mutu dari penyelenggaraan negara. Selain itu juga etika politik menjadi penegakan komitmen pada pencarian kebenaran dari legitimasi politik di dalam satu negara. Sehingga dengan begitu, kegunaan dari etika politik adalah untuk membantu mengejawantahkan atau menjabarkan sistem-sistem moral atau ideologi negara yang luhur ke dalam satu realitas politik. Misalnya berkaitan dengan bagaimana mempertanggungjawabkan tujuan negara melalui misalnya pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau bagaimana misalnya mempertanggungjawabkan dasar-dasar etik berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di samping itu kita juga harus mengenal karakter-karakter dari etika politik Islam, di mana etika politik Islam ini identik dengan akhlak, di mana konsep akhlak ini cenderung banyak dibangun atas dasar-dasar konsep yang merujuk pada idealitas tatanan kehidupan yang baik dan benar, yang dasarnya itu atau tuntunannya itu adalah syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis.
Sehingga implementasi nilai etika dan moral dalam Islam itu juga merupakan satu keharusan yang tidak terkecuali dalam penyelenggaraan negara. Sebab ketika Rasulullah mendirikan negara Madinah, tentu berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Dalam hal ini nilainya adalah akhlakul karimah, begitu ya, yang mesti diteladani oleh setiap Muslim. Nah, di dalam Islam sendiri, kajian tentang etika politik ini bukan hanya sebagai kepentingan ilmu atau kritik ideologi saja, yang merupakan juga bagian dari filsafat, tetapi memang etika ini atau etika politik ini merupakan bagian integral dari syariah, begitu ya, dari syariat yang memang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam berkehidupan, termasuk juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya berkaitan dengan mazhab-mazhab dalam etika, di mana memang mazhab ini dapat diartikan sebagai satu haluan, begitu ya, atau aliran yang memang dianut atau dipahami secara garis besarnya bisa diklasifikasikan di dalam 4 mazhab berikut dari sekian banyak mazhab. Nah, mazhab yang pertama adalah egoisme, di mana mazhab ini berpandangan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah tindakan atau perbuatan yang memang memberikan hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu tertentu yang memang selama diperlukan. Misalnya mazhab-mazhab egoisme ini dapat tergambar dalam perilaku-perilaku hedonisme maupun eudaimonisme, di mana hedonisme ini adalah bagaimana upaya atau perilaku seseorang untuk memperoleh kesenangan, sedangkan eudaimonisme itu adalah bagaimana kebahagiaan itu dapat tercapai dalam kegiatan-kegiatan yang memang merealisasikan bakat-bakat dan kesenangan manusia. Jadi manusia itu menurut Aristoteles dalam membahas eudaimonisme ini, bagaimana manusia itu harus hidup dengan mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga kebahagiaan itu merupakan tujuan utama yang akan dicapai melalui kemampuan-kemampuan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah deontologisme, di mana deontologisme ini memandang bahwa baik buruknya atau benar salahnya satu tindakan itu diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Maksudnya berdasarkan tidak berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Tetapi deontologisme ini mengukur bagaimana baik buruknya atau benar salahnya satu tindakan itu diukur berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan itu dan dari perbuatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, utilitarianisme. Mazhab ini berpendapat bahwa baik buruknya tindakan seseorang itu diukur dari akibat yang ditimbulkannya, di mana semboyannya dari utilitarianisme ini adalah bertindaklah sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang penetapannya menghasilkan kelebihan dari akibat-akibat baik sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruk. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah mazhab teonom, di mana mazhab ini mengatakan bahwa kehendak Allah itu merupakan ukuran baik buruknya suatu tindakan.
di mana memang satu perbuatan dianggap benar atau dianggap susila apabila sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada manusia. Di mana menurut mazhab ini manusia itu di dunia sudah diberi kebebasan untuk menjalankan apa yang baik bagi dirinya. Karena itu kebaikan dari satu perbuatan itu bergantung pada manusia itu sendiri, yakni perbuatan-perbuatan yang memang dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan atau tidak. Setelah membahas berkenaan dengan mazhab-mazhab etika, kita juga perlu memahami bagaimana konsep etika dalam di Barat dan juga etika Islam. Sebelumnya kita jelaskan dulu berkaitan dengan etika Barat, di mana pemikir-pemikir atau ahli-ahli filsafat Barat ini memang telah menghasilkan satu paham baru atau isme baru begitu, yaitu sekularisme. Di mana sekularisme ini merupakan pemahaman yang memisahkan antara agama dari negara. Nah, secara sejarah memang sekularisme ini lahir ketika itu di abad pertengahan akibat adanya pergolakan di dalam agama Kristen begitu. Kemudian kemunculan filsafat ini atau falsafah atau pemikiran baru ini merupakan respon dari penganut agama tersebut pada saat itu terhadap kungkungan dan penguasa gereja yang kemudian memang membelenggu masyarakat. Sehingga ketika di abad pertengahan terjadi berbagai kerusuhan begitu, peperangan. Salah satunya yang kita kenal dengan perang salib misalnya, itu pada saat itu telah membuka satu perubahan, di mana perubahan ini menuntut kebebasan semua bentuk kungkungan gereja yang selama ini disalahgunakan begitu untuk kepentingannya. Sehingga lahirlah golongan-golongan sekuler yang menganggap bahwa pada saat itu berada di bawah kekuasaan gereja itu tidak akan mencapai kemajuan. Sehingga ada dua kaidah pada saat itu yang digunakan untuk mengukur tingkah laku dari manusia, yaitu kaidah deontologikal dan kaidah teleologikal, di mana kaidah deontologikal ini dipahami sebagai prinsip-prinsip atau peraturan yang menekankan segala sesuatu itu patutnya dilakukan berdasarkan goodwill atau bukan karena ada unsur paksaan. Sementara itu teleologikal itu melihat tingkah laku itu berdasarkan kesan yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan tersebut. Jika kesannya baik, suatu tindakan itu dianggap bermoral. Jika sebaliknya, tentu dianggap tidak bermoral. Nah, itu tadi berkaitan dengan etika politik Barat. Selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan etika dalam Islam atau etika politik Islam yang dalam hal ini berusaha untuk mewujudkan insan yang seimbang baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani, di mana etika politik Islam ini atau etika Islam ini kaya dengan
sopan santun dan adab susila dimanapun dan kapanpun begitu, dimana Islam ini selalu menganjurkan kepada manusia itu untuk bersikap toleran, berbaik sangka, juga sikap tolong menolong. Hal ini sebagai karakter khusus memang bahwa etika Islam ini meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia, di mana etika Islam ini adalah nilai-nilai akhlak atau prinsip-prinsip moral yang memang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan ini, segala yang baik atau buruk, salah atau benar ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, etika merupakan salah satu prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Dia kemudian membentuk semua aspek kehidupan yang memang senantiasa berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat, maupun negara secara umum, di mana memang fokus pada konsep akidah, di mana akidah ini dianggap sebagai keimanan kepada Tuhan yang kemudian dimanifestasikan melalui syariah dan juga ibadah. Anggapan dari etika Islam ini adalah akidah yang bersih pasti akan melahirkan akhlak yang bersih dan mulia. Sebaliknya, akidah yang kacau kemudian akan melahirkan akhlak yang buruk juga. Di mana memang dalam sebuah hadis bahwa tujuan kedatangan Rasulullah SAW ini ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak atau moral yang baik. Dengan demikian sangat jelas bahwa pribadi seseorang itu dinilai dari sudut etika atau moralitasnya. Selanjutnya, ini adalah perbandingan etika politik Barat dan Islam, di mana etika Barat ini cenderung bersifat sekulerisme tadi seperti yang sudah dijelaskan, di mana di dalam sekulerisme ini etika itu dianggap sebagai filsafah atau falsafah yang menolak realitas adanya Tuhan dan meletakkan manusia itu dan juga kebendaan dan kehidupan di dunia ini sebagai satu-satunya. Berbeda dengan etika politik Islam, di mana meyakini bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, etika Barat meyakini kehidupan sebenarnya itu adalah dunia, sedangkan etika Islam meyakini kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Sehingga etika Barat itu bersifat antroposentrisme, bahwa manusia itu adalah sebagai sentral atau pusat kehidupan, kemudian alam hanya sebagai objek untuk kepentingan dan kesenangan manusia. Sedangkan etika Islam ini bersifat universal dan komprehensif. Selain itu juga perbedaannya terletak pada etika Barat itu diukur dari aspek rasio dan empiris yang berujung pada kepentingan duniawi manusia. Sedangkan etika Islam itu menyatakan bahwa ukuran baik, buruk, dan sumber moral itu ada pada Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga dengan demikian memang paham sekularisme ini merupakan paham yang lebih ke arah keduniaan dan mempercayai bahwa kehidupan sebenarnya ini adalah dunia, serta menganggap agama itu sebagai tidak bisa dicampur adukan dengan urusan dunia. Sementara itu, Islam sendiri menitik beratkan bahwa harus adanya keseimbangan di antara dunia dan juga akhirat, di mana etika Islam ini mengajarkan dan menuntut manusia memang kepada tingkah laku yang baik
dan juga menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan itu didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga hadis, sehingga dapat dikatakan etika Islam ini sifatnya universal dan komprehensif karena dapat diterima oleh umat manusia. Sehingga etika Islam ini cocok begitu dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia, di mana dapat dijadikan pedoman manusia untuk menuju ke akhlak yang luhur, juga meluruskan perbuatan-perbuatan manusia yang buruk, sehingga dengan etika Islam ini manusia dapat terselamatkan dari kekeliruan dan juga penyesatan. Sehingga ini juga sejalan dengan tujuan dari etika politik itu sendiri, di mana memang tujuan dari etika politik itu sendiri adalah untuk mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, membangun juga institusi-institusi yang adil, di mana memang etika politik ini tidak hanya menyangkut perilaku individu saja, tetapi juga terkait dengan tindakan kolektif atau etika sosial. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi di WhatsApp grupnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.